Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Trining Tias, guru SMP Negeri 2 Konang di Kabupaten Bangkalan. Saya guru bahasa Indonesia yang ceria, gembira, dan selalu berpikir positif. Kali ini kita akan belajar materi teks prosedur untuk kelas 7 SMP. Nah, sahabat rumah belajar, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks prosedur. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks prosedur. Lalu yang ketiga, di sini peserta didik mampu membuat teks prosedur. Ayo, sudah siap belajar bahasa Indonesia? Mari kita belajar mengenai teks prosedur. Nah, pada pembelajaran teks prosedur, sahabat rumah belajar, apakah pernah melakukan prosedur yang ada di rumah? Contohnya, wah, sahabat rumah belajar ternyata sudah sering dengar ya kata prosedur. Nah, untuk kegiatan di rumah, apa saja yang sesuai dengan prosedur tersebut? Ada yang tahu? Ya, misal kegiatan menyalakan televisi, atau menyalakan laptop, menyalakan lampu, bisa juga menyalakan motor, menanak nasi, cara mencuci baju di mesin cuci, dan masih banyak lagi kegiatan prosedur yang bisa kita lakukan di dalam rumah maupun di luar rumah. Sahabat rumah belajar, apa itu teks prosedur? Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi penjelasan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Apa tujuan dari penulisan teks prosedur? Ya, yaitu untuk membantu pembaca agar dapat melakukan atau membuat sesuatu secara tepat. Mari kita lanjutkan pada bagian struktur teks prosedur. Nah, apa saja struktur yang ada pada teks prosedur tersebut? Yang pertama, pendahuluan yang berisi tentang tujuan. Lalu yang kedua, material berisi alat dan bahan. Yang ketiga, langkah-langkah. Dan yang keempat adalah penutup. Sahabat rumah belajar, terdapat ciri-ciri teks prosedur. Ciri umumnya yang pertama, ada tujuan tertentu. Lalu yang kedua, berisi langkah-langkah kegiatan melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, terdapat batasan atau aturan dalam melakukan kegiatan. Yang keempat, isi kegiatan tersebut dilakukan secara urut. Jika tidak urut, bisa disebut sebagai tips. Ciri kebahasaan pada teks prosedur ada 5. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah atau kalimat imperatif. Yang kedua, selain perintah ada kalimat saran atau larangan. Yang ketiga, biasanya menggunakan kalimat pasif. Yang keempat, menggunakan kata penghubung untuk menunjukkan urutan kegiatan. Misalnya, pertama, setelah itu, kemudian, lalu, dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan kata keterangan ukuran seperti waktu, berat, panjang, dan lain-lain yang akurat. Nah, sahabat rumah belajar, apakah tadi sudah paham mengenai materi teks prosedur? Mari kita lanjutkan apa saja jenis teks prosedur tersebut. Nah, di sini ada 3 berdasarkan isinya. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Lalu yang kedua, teks prosedur kompleks, bisa dikatakan rumit. Lalu yang ketiga adalah teks prosedur protokol, tidak terlalu rumit. Selanjutnya, jenis teks prosedur berdasarkan tujuan. Yang pertama, cara melakukan sesuatu. Lalu yang kedua, cara menggunakan, mengoperasikan atau memainkan sesuatu. Dan yang ketiga yaitu cara membuat, misalnya masakan ataupun produk. Itu tadi paparan materi teks prosedur. Nah, asik kan belajar materi teks prosedur? Bagaimana sahabat rumah belajar? Demikian sahabat video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar dengan rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja,
dan dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.